Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Rida Masli Hutapea, CGP Angkatan ke-8 dari Kota Batam. Di sini saya bersama teman saya, Erni Kristiana, Angkatan 8 dari Kota Batam. Kami dari SMP Negeri 11 Batam. Baik, di sini kami akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Batam dalam hal pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Silakan dengan saya tanya atau komunikasi. Maaf ya Pak ya, kalau Ya. kami mengganggu waktu sebentar. Ya, Di sini Pak kami mau bertanya, itu adalah bagaimana sih Bapak mengenali situasi permasalahan ya yang diangkat menjadi dilema etika ataupun mungkin rujukan moral yang terjadi di sekolah Bapak Ibu. mungkin yang saya lakukan adalah dengan mengadakan pengamatan. Kemudian setelah kita mengamati, kita mengidentifikasi permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus yang terjadi di SMP Bisnis. Nah, misalnya kasus yang terjadi yang berkaitan dengan proses pembelajaran, yang berkaitan dengan siswa, baik dari segi akademik, kedisiplinan maupun Ya. Nah, bisa nggak Bapak menceritakan bagaimana Bapak itu mengambil keputusan nih jika dihadapkan satu permasalahan atau kasus yang di dalamnya itu ada kepentingan yang sama. Jika diambil keputusan ini benar juga sebenarnya gitu. Tetapi jika tidak diambil keputusan itu sebenarnya benar juga gitu. Bagaimana Bapak? Jika kita mendapatkan atau melihat suatu kasus yang sama-sama benar, baik itu dari segi benar dari segi mungkin regulasi atau aturan, dan mungkin juga benar dari segi kebijakan. Nah, itu mungkin barangkali yang bisa saya lakukan adalah sebelum kita mengambil suatu keputusan, kita harus mampu menganalisis terlebih dahulu permasalahan-permasalahan tersebut, sehingga pengambilan keputusan itu diharapkan betul-betul bisa berdasarkan fakta atau data, dan sebisa mungkin data atau fakta itu kita analisis dengan baik. Saya beri contoh. Misalnya kita mendapatkan kasus hari itu anak terlambat. Apakah guru langsung melarang anak masuk kelas? Tidak. Kita harus menganalisis dulu apa permasalahan dia. Jadi langsung jangan kita mau gunakan aturan sekolah bahwa terlambat dilarang masuk. Tidak. Jadi di situ kita analisis dulu. Kita tanya dulu, menggunakan pendekatan-pendekatan yang humanistis sehingga kita tahu alasannya. Mungkin anak itu terlambat membantu kerja, membagi-bagi. Dari situ kalau kita tidak menganalisis langsung kita mengambil keputusan yang salah, maka sangat menyebabkan anak tersebut mungkin bisa trauma atau mungkin menyebabkan suasana yang tidak bagus. Nah, mungkin itu pendapat saya. Nah, tadi kan ada Pak kasus misalkan anak terlambat nih ya, yang perlu diatasi gitu. Nah, Bapak punya langkah-langkah atau prosedur khusus nggak ya untuk mengatasi permasalahan tersebut di dalam mengambil keputusan terhadap anak yang terlambat tadi, Pak? Ya. Kalau untuk prosedur secara khusus itu mungkin kami di sekolah kita SMP 11 tidak ada. Ya, tidak ada. Hanya mungkin untuk mengatasi atau untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan hal tersebut, itu biasanya bagaimana kita bisa menganalisis kasus tersebut dengan cermat. Ya. Artinya kalau langkah khusus tidak, tetapi kita bagaimana kita bisa menganalisis anak terlambat. Tetapi tidak serta merta tata tertib anak tak boleh terlambat.
terlambat tidak boleh masuk kelas, tidak. Tapi kita bisa menganalisis dengan cermat apa masalahnya sehingga kita mampu mengakomodasi semua kepentingan. Ya, artinya tadi kepentingan anak itu ikut membantu orang tuanya di rumah karena mungkin ayahnya sebagainya, sehingga dia harus membantu ekonomi. Itu harus kita bisa mengakomodasinya semua kepentingan termasuk yang itu dari yang bisa kita lakukan sehingga kalau bisa keputusan itu jangan sampai merugikan pihak siswa. Ingat, di kurikulum merdeka ini siswa harus punya rasa merdeka sehingga ketika dia membantu orang tuanya itu dia tidak was-was lagi, tetapi guru tetap harus memberikan solusi bagaimana ke depannya kamu walaupun membantu orang tua tidak terlambat lagi. Nah, guru di situ ada fungsinya sehingga kalau nanti sudah kondisi kejiwaan siswa, kondisi perasaan siswa itu bisa nyaman sehingga dia bisa mengikuti ini tidak terlambat. Itu yang terpenting. Ya. Menurut Bapak dalam pengambilan keputusan yang efektif ini nih, pendekatan yang Bapak lakukan itu dalam hal kasus dilema etika, apakah itu menurut Bapak sudah berhasil? Kalau dibilang berhasil, itu pertanyaan yang nomor 4 ya. Jadi kalau dibilang berhasil selama ini yang kita lakukan di Negeri 11 itu boleh dikatakan ya mungkin kalau 100% sih belum, tapi mungkin ya 98% sudah berhasil. Sehingga keputusan itu bisa berjalan dengan efektif dalam dilema etika. Kemudian bagaimana supaya keputusan ini bisa efektif? Yaitu dengan cara memberikan pemahaman. Mungkin yang lanjutannya. Mungkin yang masih nomor 4 tapi di yang kedua. Jadi bagaimana supaya keputusan itu efektif mengenai dilema etika di Negeri 11 ini? Pertama yang saya lakukan adalah dengan memberikan atau sosialisasi kepada seluruh warga sekolah. Nah ini yang terpenting ya. Kalau kita berjalan sendiri tidak bisa tanpa memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada seluruh warga sekolah dan contoh-contoh kasus di dilema etika itu berikan setelah sosialisasi atau mungkin juga memberikan pemahaman itu diberikan contoh-contoh kasus serta bagaimana solusinya. Seperti tadi contohnya ada anak terlambat, sehingga itu yang kita sampaikan kepada seluruh warga sekolah supaya nanti kalau ada anak terlambat lagi ataupun mungkin pelanggaran kasus yang lain tidak serta-merta guru dan staf sekolah itu mengambil suatu keputusan yang mungkin wajib sesuai dengan peraturan sekolah. Tidak ya. Kemudian juga yang lebih penting lagi itu kita dalam sosialisasi tersebut melibatkan seluruh unsur yang ada di SMP termasuk mungkin seperti itu juga harus kita berikan masukan-masukan atau sosialisasi tentang dilema etika. Kalau seluruh warga sekolah kita sudah memahami tentang dilema etika ini, saya yakin ke depannya sekolah kita akan bisa menangani kasus itu dengan cepat. Mungkin ya. Oke, Bu, dekat dulu. Ya, baik Pak. Kita lanjutkan. Ya. Nah, kemudian Pak, mungkin dalam mengambil keputusan tentu ada tantangan-tantangan ya Pak ya, mungkin baik dari pihak siswa sendiri atau dari pihak guru. Nah, kemudian bagaimana Pak dalam mengambil keputusan untuk menghadapi tantangan yang ada ini Pak? Ya, sekali lagi, karena ini sesuatu yang kita anggap mungkin baru bagi seluruh warga sekolah, seluruh guru dan tenaga pendidik. Itu memang tantangannya sih pasti. Jadi tantangan yang kita hadapin selama ini belum semua unsur sekolah itu
memiliki pemahaman yang sama tentang dilema etika. Ada mungkin sebagian dari ibu yang belum sepakat atau belum setuju tentang dilema etika. Nah, bagaimana ini tugas kita atau tugas sekolah untuk memberikan pemahaman kepada mereka-mereka yang terutama masih berbeda pandangan tersebut. Tentu dalam hal ini bagaimana supaya nanti kita berikan pendekatan-pendekatannya itu bisa bersifat individual. Yang belum sepakat kita rangkum, kita berikan penjelasan. Dan juga mungkin secara klasikal, itu artinya secara klasikal itu dilakukan rapat dinas. Itu kita sampaikan. Bagaimana tujuannya supaya mereka itu memiliki pemahaman yang sama. Nah, itu. Kemudian kepada yang guru dan tenaga kependidikan yang sudah sepemikiran, artinya mereka sepakat, itu harus kita berikan penguatan. Itu berikan penguatan sehingga mereka lebih yakin lagi untuk melaksanakan itu. Mungkin itu. Iya, baik Pak. Nah, berarti tadi seperti Bapak sampaikan ya, mungkin ada sosialisasi ke guru dan sebagainya Pak. Apakah Bapak ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus ini atau segera diselesaikan gitu Pak? Atau Bapak memang punya jadwal sendiri untuk mengatasi masalah ini? Oke. Kalau jadwal khusus kita tidak. Karena kan masalah ini sifatnya kan insiden, artinya tidak setiap hari. Sehingga kami punya prinsip. Apa itu prinsipnya? Prinsipnya ketika ada masalah yang berkaitan dengan dilema etika tadi, prinsipnya harus segera kita atasi. Segera dengan melibatkan berbagai unsur tadi. Artinya mungkin ada kesesuaian, mungkin ada bimbingan konsul, ada wali kelas dan lain sebagainya terkait di sini. Mungkin jadi. Nah Pak, ketika mengambil keputusan ini Pak, apakah ada seseorang atau ada faktor-faktor yang biasanya membantu Pak untuk mengambil keputusan ini Pak? Apakah ada yang terlibat juga? Ya. Saya bilang mungkin bukan seseorang, tapi tim. Ya, kita memiliki tim pengendali ketertiban dan kedisiplinan siswa dalam hal ini. Tentu tim ini yang membantu pihak sekolah otomatis dalam menangani dilema etika. Dan di situ sekali lagi tadi saya sampaikan, tim itu adalah terdiri dari berbagai unsur yang ada di sekolah yang tentunya berkaitan dengan seseorang, mulai dari wakil kepala sekolah, bidang kesiswaan, koordinator pembina OSIS, kemudian juga bagian dari pembina OSIS, kemudian guru yang bersangkutan, mungkin juga termasuk di dalamnya adalah yang tidak kalah penting adalah keberadaan wali kelas yang hari-hari bersama dengan anak-anak. Ini kita anggap suatu tim. Nah inilah yang akan mengatasi hal-hal tersebut yang berkaitan dengan ya. Nah kemudian Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak ya. Dari pengalaman Bapak nih sebagai kepala sekolah juga dalam menghadapi dilema etika ini Pak, apa sih pembelajaran yang Bapak peroleh nih sehingga kami juga belajar dari Bapak ya untuk cara mengambil keputusan yang bijaksana ini? Oke, jadi pembelajaran utama yang ingin kami sampaikan adalah dari dilema etika, jangan cepat memvonis atau menyalahkan, baik itu guru, tenaga kependidikan ini berkaitan dengan manajer dan kepala sekolah, dan juga siswa yang berkaitan dengan guru dan tenaga. Ini sekali lagi kita tidak boleh langsung ada kasus langsung kita memvonis siswa salah, tidak. Ya, jadi ini yang barangkali pembelajaran utamanya, jangan cepat kita memvonis atau menyalahkan. Kemudian di pihak siswa sendiri, masalah-masalah yang terjadi itu harus dianalisis seperti saya sampaikan di atas tadi. Dianalisis dengan cepat, dengan tepat, sehingga menghasilkan keputusan yang akurat. Nah itu yang terpenting. Dianalisis dengan baik, dianalisis dengan tepat, sehingga bisa menghasilkan keputusan yang akurat. Kemudian dari pengalaman tadi,
yang ditanyakan kepada saya dari kasus ini etika tadi, pertanyaan 1 sampai selanjutnya tadi. Pengalaman yang bisa diambil adalah pengambilan keputusan itu harus dilakukan dengan hati-hati, sehati-hati mungkin. Jadi ada kaitan dengan tadi, tidak serta-merta langsung memvonis. Pengambilan keputusan itu harus dilakukan dengan hati-hati, tidak terbawa emosi. Nah, ini penting ya. Biasanya ini yang saya lihat di guru-guru ini, ya. Pengambilan keputusan ketika siswa bermasalah, emosinya masih ada. Jadi jangan sampai nanti itu juga kita ketika mengambil keputusan itu terbawa emosi dan dengan melibatkan seluruh unsur terkait atau seluruh unsur yang ada. Kemudian juga dengan pendekatan-pendekatan, tentunya dengan pendekatan pengambil keputusan, dengan pendekatan-pendekatan yang humanis, artinya kita memanusiakan manusia. Kalau kita memanusiakan manusia, pasti kita dengan bahasa yang santun, baik, dengan analitis, dengan kecermatan, sehingga didapatkan suatu keputusan yang tepat dan bijak. Ya baik, terima kasih Bapak. Jadi kita belajar banyak hal ya tentang mengambil keputusan pada pagi hari ini Bapak sudah tugas-tugas kami. Ya. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sama-sama, mudah-mudahan sukses. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Pak. Ya, oke, terima kasih. Jadi demikian hasil wawancara kami pada pagi hari dengan Bapak Dr. Andes Haji Sarbul MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Batam. Terima kasih. Terima kasih. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Ida Masri Mutapia, CBP Angkatan 8 dari Kota Batam. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Mary Epawati, Kepala Sekolah SMP Negeri 65 Kota Batam, dalam hal pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan. Selamat sore Ibu. Selamat sore Ibu Ida. Apa kabar? Kabar baik. Ibu Mary gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Ida. Maaf ya, sore-sore begini kami mengganggu waktunya sedikit. Boleh ya Bu? Insya Allah boleh. Di sini saya mau bertanya tentang Ibu dalam hal pengambilan keputusan Bu di sekolah yang untuk ini. Kebetulan kami ada tugas Bu, tugasnya mewawancarai kepala sekolah dalam hal pengambilan keputusan. Jadi pertanyaan saya itu ya, yang pertama, bagaimana sih biasanya Ibu mengenali situasi atau kasus-kasus sebagai dilema etika yang atau tuntutan moral yang terjadi di sekolah itu? Baik Bu Ida. Selama ini di sekolah saya ini terpadu yang terlambat datang ke sekolah. Nah, sekolah dia terlambat datang ke sekolah itu karena membantu orang tuanya bilangnya orang mandi dulu di sekolah di rumah sebelum berangkat ke sekolah. Nah, sementara siswa ini sebenarnya dalam segalanya untuk berangkat ke sekolah lagi, tetapi karena dengan dalam bulan di rumah dan apa tidak ada di dalam sekolah, nah akhirnya siswa ini memang ada di sekolah. Nah, akhirnya dalam satu sisi yaitu benar apa yang dilakukan oleh orang tuanya jalan, tapi di sisi lain dia apa melakukan kedisiplinan atau kesepakatan yang sudah dibuat di sekolah, dia terlambat datang ke sekolah gitu. Berarti kasus yang Ibu hadapi itu dalam hal kedisiplinan anak itu berhubungan dengan dilema etika ya Pak ya. Jadi satu sisi Ibu membuat suatu keputusan sudah benar karena sudah yang melakukan sekolah, tapi di sisi lain anak juga harus membantu orang tuanya ya. Sebenarnya kebaikan juga yang dia lakukan kan. Nah, di sini juga saya mau tanya, bisa nggak ya Ibu ceritakan bagaimana sih biasanya Ibu mengambil keputusan ketika dihadapkan seperti kasus tadi ya, itu anak terlambat sekolah gitu. Karena kita tahu kan ada dua kepentingan yang benar ya, sama-sama benar ya. Di satu sisi anak mau membantu orang tuanya itu benar-benar, di sisi lain
peraturan sekolah ada yang harus diterapkan gitu. Kesepakatan Iya, berdua. dan gimana kira-kira untuk mengambil keputusan dalam hal itu? Kalau dalam hal itu saya tidak tentang saya komisi dulu ini ternyata misalnya terlambat karena kesiangan karena yang datang apa nantinya untuk nanti atau waktunya nanti atau karena nah dari saya kalau dulu kemudian itu atau ya nanti dulu lah kenapa ada terlambat maka saya jawab ini setelah saya itu nah itu saya itu dan mengatakan bahwa disilakan permasalahan ini dengan kepala sekolah dan majelis guru dan terus saya tidak berbicara pernah bilang atau mengambil suatu keputusan yang tidak salah karena itu sama-sama baik dan dilakukan Apakah ibu itu memiliki langkah-langkah nih atau prosedur khusus untuk diikuti dalam hal pengambilan keputusan? Kalau selama ini saya tidak memiliki prosedur khusus, saya lihat situasi dan kondisi. Oh iya, kalau seperti masalah kondisi tadi saya mungkin perlu berkomunikasi dengan siswa setelah saya dapat informasi dari koordinasi dengan siswa dan saya diskusikan bersama oleh kepala sekolah dan majelis guru dari sekolah. oh berarti tetap melibatkan dia majelis guru dalam kelas sekolah yang punya. Nah, menurut ibu nih hal efektif apa yang ibu lakukan dalam pengambilan keputusan ya, terutama tadi kasus pidana yang kita bahas tadi ya bu ya. Dan terus ada nggak ya kira-kira pendekatan tertentu yang dilakukan? Bahkan bisa jadi kita perlu pendekatan yang kondisi juga juga kan juga kalau kepada anak belajar nah ini yang disarankan adalah berkomunikasi dengan siswa dan berdiskusi dengan guru kepala sekolah. Nah, ketika kita ambil itu kan tuh pasti ada nih tantangannya, enggak pastinya enggak semua nih yang setuju dengan keputusan yang kita ambil, pasti ada yang pro dan kontra. Kira-kira untuk menghadapi tantangan ini yang terjadi ini kira-kira apa yang bisa dilakukan biasanya? Saya dulu anak saya sendiri saya perlu memberikan pemahaman kepada memberikan pemahaman kepada orang tua tentang kepentingan jadi supaya orang tua juga mengerti bahwa itu juga tidak perlu sekolah tepat waktu agar dia nanti tidak jadi bahan apa ya bahan kegiatan pendidikannya kenapa dia jadi terlambat gitu. Jadi kita yang penting di sini adalah bermusyawarah diskusi melibatkan kepala tua, kepala sekolah dan guru. Meskipun saya sebagai kepala sekolah saya selalu melibatkan orang-orang seperti itu. Luar biasa ya, selalu melibatkan warga sekolah Semuanya. Ya, karena keputusan ini itu bukan keputusan saya, tapi berdasarkan kesepakatan yang sudah dibuat bersama seluruh warga sekolah. Nah, terus kira-kira itu memiliki jadwal tertentu nggak Bu, dalam menyelesaikan sebuah kasus gitu? Selama ini saya sudah saya solusi permasalahan kalau teman-teman seperti ini saya tidak membuat saya yang perlu berkomunikasi dengan Nah, ada nggak ya faktor-faktor yang membantu ibu atau yang mempermudah ibu nih dalam proses pengambilan keputusan yang terjadi di sekolah ini? Faktor yang membantu dalam mengambil keputusan ya seperti yang tadi musyawarah dengan orang tua siswa, faktor yang itu faktor mempermudah saya dalam mengambil keputusan. Karena ada yang dukungan dari orang tua ya, dukungan orang tua, dukungan majelis guru dan juga kepala sekolah, akhirnya keputusan itu lebih mudah ya Bu ya, dan bisa disepakati iya bersama. betul. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan. Iya, iya. Sesuatu dari kata dirugikan, dan orang tua tidak merasa dirugikan. Nah, dari pengalaman yang ibu hadapi ini dalam kasus bullying etika ya Bu ya, kira-kira apa pembelajaran utama yang ibu peroleh gitu? Terus
pengalaman hidup yang mempengaruhi pendekatan hidup dalam mengambil keputusan di masa yang akan datang. Pengalaman saya mungkin juga jadi tentunya kita mengetahui tentang dan kemudian dan tentunya kita bermusyawarah atau berdiskusi dengan siswa, sekolah, berbagai sisi. Saya melibatkan orang-orang itu untuk kepentingan saya menjadi siswa agar keputusan menjadi seperti itu bukan keputusan terpisah tetapi keputusan untuk kepentingan bersama. Sangat luar biasa ya Bu Mary dalam hal pengambilan keputusan, benar sekali yang Bu Mary dikatakan. Jika kita mau mengambil keputusan kita harus kita bermasalah nih, kita harus cari tahu yang dia mau nyoba biar melakukan usaha tersebut. Misalkan di terlambat tadi kita harus tahu dulu apa sih penyebabnya dia terlambat. Terima kasih Bu Mary ya kan. Dari hasil wawancara kali ini saya jadi tahu ternyata mengambil keputusan itu bukan sesuatu yang mudah ya Bu ya. Perlu melibatkan orang-orang tua siswa, semua warga sekolah agar semua pihak merasa senang ya Bu ya. Jangan bukan keputusan sepihak ya, bukan yang bukan semua pihak bersama untuk siswa kita. Jadi kita harus mendapatkan siswa. Tapi keputusan yang kita ambil harus berpihak pada murid ya Bu ya, berpihak pada murid juga. Terima kasih Bu Mary untuk waktunya dan semoga saya juga nanti bisa ya seperti Bu Mary dalam hal mengambil keputusan. Terima kasih Bu Mary ya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Demikianlah wawancara saya bersama dengan Ibu Mary Petawati yang hebat. Kepala Sekolah SMP Negeri 65